Sportcast Nusantara TV. Bung Enal, secara umum, permainan Indonesia, maaf harus compare dengan pada waktu Anda. Iya. Ya. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. dong. Kan sepak bola itu kan selalu progresif. Iya. Ya kan? Iya. Yang Anda lihat sekarang ini, terlepas dari materinya adalah pemain yang bermain di Eropa, Iya. atau juga sebagian dari Liga 1, ada perubahan yang signifikan, perubahan yang sangat positif dari permainan kita. Jujur saja dengan adanya pemain-pemain yang datang ini meningkatkan performa tim kita. Dan perbedaan yang saya rasakan waktu saya masih bermain, Ya. di pemain sekarang mereka lebih pintar bermain, lebih pintar. Bukan berarti Anda nggak pintar. Bukan berarti, tapi mereka lebih pintar karena sepak bola kan selalu maju, lebih maju kan. Iya. Lebih pintar mereka dan pengetahuan tentang taktik main lebih bagus. Sehingga performa tim nasional saat ini memang kita akui jauh dari ketika saya masih main Oke. di tim. Nyambung lagi ke resourcesnya adalah pemain-pemain yang sekarang ada di Liga 1, Liga 2, Liga 3 sekalipun. Berarti kan yang Anda bilang tadi harus lebih pintar, juga harus ada dong di semua klub yang sekarang berkutat di Liga. Iya. Makanya pentingnya regenerasi itu. Pemain dan kita harus mendidik mereka dari usia muda. Ya. Kita harus bentuk memang benar-benar semacam akademi seperti saya bukan menyanjung Persija tapi mereka melakukan dengan baik di sana. Mereka membuat satu sistem bagaimana pemain itu harus tahu prinsip-prinsip yang ada di sepak bola. Mulai dari individu-individu pemain, bukan secara tim, tapi individu yang mereka bentuk. Dan itu akan membentuk satu kekuatan yang besar di kemudian hari. Iya, berarti kan tidak hanya melulu soal fisik, soal bermain, tetapi mindset itu juga harus dibangun di akademi-akademi yang ada sekarang. Iya, benar itu. Berarti harus melibatkan semua unsur, PSSI, masyarakat, kementerian, makanya klub dan sebagainya. Iya, saya boleh bilang bahwa sekarang kita akselerasi tim nasional, kita buat prestasi yang baik sekarang ini daripada yang kemarin-kemarin kan. Ya kita bisa juga harus merubah mulai dari grassroots. Dan saya kira PSSI sama Liga sudah mulai mereka membuat dengan di Liga 1 mulai ada VAR, pertandingan makin enak kan. Ya. Liga 2 wasit semakin bermutu. Dan manajemen juga semakin baik. Ada juga level di bawah Liga Utama juga yang melakukan kompetisi. Iya, kompetisi itu. Ini harus dimulai. Harus dimulai. Kalau kita mau membuat satu pemain yang berkualitas. Itu investasi ya? Investasi. Oke. Bung Novan, Anda punya dengar kabar bahwa ada pemain diaspora lagi yang akan di... punya gaya tenang menghanyutkan selalu. Ya, saya mau tanya, ini kan Anda kan punya link dengan yang sana gitu kan. Sempat tahu Anda punya dapat... Ada pemain muda, 2 ya akan Boy, U20. Karena kita kan juga Indra Safri akan membawa tim ini kan ke Cina untuk U20 Februari 6 sampai 23. Sudah dekat. Makanya kita perlu makanya kita perlu pemain tambahan. Nah, kalau pemain diaspora yang akan datang ada 2, ada Dion Marks dan Tim Havens. Siapa itu ya? Dari Belanda. Ya, pemain-pemain dari sana. Pemain muda bagus sebenarnya, tapi bermain di belakang. Mereka bermain di belakang, bisa bermain di bek tengah atau di bek kiri atau bek kanan. Kiper yang dimainkan oleh Arab Saudi ini bukan Al-Awais lagi, Bung. Bukan Al-Awais kan yang pertama. Iya, Al-Kasar. Kasar sekarang yang beda. Lebih muda. Makanya itu kan Renard itu kan mengubah itu semua pemain-pemain mereka tidak yang semua harus ambil dari Mancini. Dia ambil dengan sesuai dengan yang dia mau. Karena dia tahu ya, Bung. Dia tahu. Dia tahu individu per individu, dia tahu. Itu yang Federasi Arab mau dengan dia. Makanya tidak boleh ada pelatih baru. Ya. Kalau pelatih baru kan masih sama, masih abu-abu. Jadi dia sudah tahu bahwa ini A, B, C, ini pemain-pemain yang saya mau. Dan membuktikan itu. Ya. Untuk kita punya Martin Paes ya. Ingat Martin Martin Paes? Oh iya. Ya, banyak sekali dia selamatkan. Dia selamatkan banyak penalti waktu lawan Arab. Iya. Itu soalnya Aldo Sari yang tembak itu kan. Iya. Kaptennya kaptennya yang dia tahan kan. Bersyukurlah kita punya Martin Paes ya di bawah Mistar. Bung Enol lihatnya gimana Martin Paes?
Dia banyak sekali menyelamatkan kita untuk tidak terjadi gol. Ya. Dan seorang yang punya karakter untuk selalu mengomandai pemain-pemain belakang. Sehingga pemain belakang ketika kiper sangat bagus, pemain belakang tenang juga, percaya diri. Ya. Dulu waktu Piala Asia kiper Anda siapa ya? Pertama Kurnia Sandi. Kurnia Sandi. Sandi. Iya, Kurnia Cedera? Sandi. Cedera karena waktu lawan Kuwait itu, kita udah menang 2-1. Mereka serang siang malam. Siang malam mereka serang. Karena Kurnia Sandi posturnya memungkinkan untuk bola-bola atas. Karena dia tinggal bola-bola atas. Iya. Crossing. Crossing. Iya. Ditanduk Kurnia Sandi. Akhirnya keluar kan Kurnia Yang ganti? Sandi. Yang ganti Hendro Kartiko. Hendro Iya. Kartiko. Akhirnya kebobolan kita. Kebobolan. Iya, kebobolan. Karena dia main dari sayap angkat. Ketika Kurnia Sandi susah. Karena Kurnia Sandi tinggi. Iya. Dan Berarti kita memang punya sejarah kiper-kiper bagus. Iya, Kan? Iya. Ya kan? Jandri Pito. Jandri Pito. Ya kan? Kita masih ingat sekali kan. Ngarep ke teman itu kan. Tapi kalau melihat lapisan kedua, Hernando kan tidak dipanggil. panggil. Iya, karena cedera kan? Karena cedera, Jadi bukan ada- karena iya. tidak mampu, tapi karena dia cedera. Ya, Nadeo sekarang kan Nadeo. ada Nadeo sama apa? Riyandi, Muhammad Riyandi, ya, Solo. yang dipanggil. Kalau ya. pilihan dua itu, Bung Enal lebih milih siapa antara tadi? Saya kira Nadeo. Nadeo. Iya, Nadeo. 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 Punya pengalaman, Pengalaman, juga, ya. iya. Pemain di Pengalaman. timnas ya. Dan di Borneo bagus lah. Iya, di Borneo bagus. Bagus ya. dia. Iya. Dia tampil bagus. Oke lah. Iya. Kiper Alcázar ini serangan Australia bukan serangan kaleng-kaleng semalam Oh itu. iya. Iya. Masih Goncang bisa masih. dibeli. Berarti kiper mereka juga sekarang top juga nih. Bung. Juga. Iya Iya. kan? Tapi kalau dia melihat Martin Pas juga kan ngeri juga sama Pas kan. Tongkrongannya kan mantap kan. Iya. Jadi Kemampuan untuk seperti Sandi memotong bola-bola. Iya, Kan tadi iya. kita serangan dari sayap, Sayap. melakukan cutback atau crossing Iya. seperti itu kan. jadi kuat lah. Iya. Kalau Iya, bicara di belakang kuat. Betul. Ya kan pemain belakang kan percaya boy kalau kiper bagus kan. Iya. Mereka lebih yakin Lebih bermain yakin, ya. lebih yakin Lebih tenang. Bung Ropan, Piala AFF ini kan keputusan PSSI adalah U22, U23 yang akan bermain di SEA Games kan Iya. di Bangkok. Mereka akan main. make sense ya? Tepat ya? Ya kalau bilang tepat ya kalau kita ingin juara sebenarnya ya kita harus pakai pemain-pemain gabungan jangan U22, U23 karena kan Thailand pakai tim utama. Thailand pakai tim Iya utama. dong. Vietnam, Vietnam. Filipina. Tapi kan Thailand nggak ikut kualifikasi Iya. Piala Dunia. Bung. Makanya mereka kan selalu fokus untuk bisa dapat AFF. Nah, kalau kita ini kan untuk jangka panjang ya oke lah apa yang dikatakan oleh STY kan memberikan jam bermain lebih banyak buat anak-anak. Luar biasa kalau kita bisa ke final. Luar biasa dengan tim ini ya, tim U22 kita ini. Tapi konon kabarnya, Boy, ada kombinasi katanya. Karena Marcelino mau dipanggil main. Ya. Terakhir yang saya dengar ya. Pratama Arhan, Arhan. Ya. Asnawi. Itu akan digabungkan dengan tim U2. Kalau itu ada lumayan lah, ya kan? Kalau memang itu ada apalagi kalau bisa diambil Hernando, Hoki Caraka, Ramadan Sananta kan masih muda-muda juga. Iya. Kalau mereka digabungkan masih ada harapan lah. Saya kira bagus Ya, juga bagus, Om. kan? Ketika pemain di tim utama dia tidak main. Nah, dikasih kesempatan main. Kesempatan untuk Apalagi masih muda. jam terbang untuk Iya. ke bawah lebih bagus mereka. Jadi Betul. mereka tetap dapat sentuhan Iya. jam main. Karena ini bukan kalender FIFA ya. Bukan berarti kalender kita FIFA. tidak akan bisa memanggil Oh, nggak bisa. pemain-pemain Itu dari Dari Eropa nggak bisa. Eropa bisa, Iya, nggak nggak bisa. Cuma yang ada di Asia ini bisa bermain. Arhan masih bisa bermain, Asnawi masih bisa bermain. Iya. Karena libur boy yang bisa ada. Jadi sama pemain-pemain Liga 1. Bisa bermain. Saya pikir kalau Witan bisa bermain, Witan aja panggil. Egy kan masih Egy, bisa. iya. Kalau mau. Tapi semua kan dari STY. Dia sudah memutuskan tim U22. Tapi ada kombinasi tadi itu. Marcelino, Iya, Arhan, Asnawi ada. Katanya masuk ke dalam. Bagus lah. saya dari pikir. Persija siapa yang Anda tahu yang akan kemungkinan masuk di AFF? Di AFF itu apa? Ada apa? Raihan Hanan, siapa? Raihan. Raihan ya? Iya, Ya. Raihan Hanan. Itu Anaknya Arisa Disburi. Ada Salisbury. Iya. 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 Persija tim. Persija. Itu. Itu. Iya, Gitu. bagus itu. Iya. Apa Rio Fahmi masih bisa? Rio Sudah enggak Iya, ya? Udah Rio di Fahmi atas. enggak. Iya. Raihan yang memungkinkan ya. Raihan yang sekarang lagi naik. Atau Ferrari ya sekalian. ya? Atau Ferrari, iya. Iya. Ferrari. Ya, ya. Ya, itu Ferrari. Tapi tergantung STY lah, karena dia sudah memanggil pemain sekarang. Dari Persib ada Kakang Rudianto, ya. Ada Robi Darwis, Ferdiansa itu yang dia sudah panggil. Bung, hitung-hitungannya supaya kita kan target harus paling tidak masuk putaran keempat ya. Kita bicara lagi Iya. kualifikasi Piala Dunia.
Itu target dari Pak Erik loh. Target ketum ya. Ketum langsung. Target ketum, Harus ya. peringkat 4. Maksudnya Paling enggak ya. iya, lolos ke putaran keempat, Iya, peringkat keempat dan lolos. Melawan Arab Saudi. Ya, kita maunya menang ya. Tapi ada 2 yang harusnya kita menang. Lawan Bahrain dan lawan Cina, iya. Cina. Main di Kita. Kandang, kita. iya. Nah, itu hitungannya gimana nih Bang Novan? Kalau kita misalnya ya kalah lawan Arab berat. Ya kan? Kita cuma dapat 6 poin. Ya kan? Agak sulit. Kalau untuk bisa masuk ke putaran berikut harus di atas 10. Harus atas 10, boy. Nah, kita kan ada 2 pertandingan berat juga. Kita akan ke Australia sama akan ke Jepang. Iya. Jepang. Itu masalahnya. Apakah kita bisa menang di sana? Kan tanda tanya juga. Tapi kalau kita bisa menang melawan Arab, Iya. menang melawan Bahrain, menang melawan Cina, lolos kita. Ada di peringkat 12 poin. Iya. Ada di peringkat keempat. 4. Ada di peringkat 4. Kita naik. Itu hitung-hitungannya di situ. Makanya lawan Arab yang kita bahas ini, itu harus pertaruhan besar buat kita, buat STY. Habis-habisan, hidup atau mati harus bisa menang. Itu kesempatan kita. Tapi kan tidak mudah. Iya. Dengan Arab sekarang yang dibawa oleh Reinhardt ini. Iya. Karena mereka, kita bahas tadi, mereka ingin menang. Bukan cuma Indonesia yang ingin menang melawan mereka. Iya. Dia juga ingin menang melawan kita. Karena kuncinya lawan Indonesia juga. Setelah imbang, kalau mereka menang lawan Indonesia, posisi mereka aman. Untuk paling tidak mendampingi Jepang. Mereka kan kejar-kejaran kan dengan Australia. Iya. Jadi memang rame. Gitu. Jadi kalau hitung-hitungannya, kayak Boy bilang kita harus menang. Kalau masih punya harapan ke putaran keempat, ya menang lawan Arab. Itulah udah. Modal yang harus kita miliki untuk kita lolos putaran 4, kita punya kedalaman kan. Iya. Kedalaman tim. Ya tidak. Ada yang kena kartu kuning, ada yang cedera. Kedalaman tim kita nih menurut asisten pelatih. Seperti apa kedalaman yang dimiliki oleh STY ini? Jujur aja ya, kalau kita Jujur dong, kita harus jujur. Iya. Kalau bicara tentang kedalaman tim, memang kita tidak sebagus dengan tim-tim Arab, ya. Kita harus akui. Karena gabungan pemain-pemain kita yang ada di Liga 1 memang tidak sebagus dengan pemain yang datang dari kita. Kita harus akui itu. Kita harus jadi ada jarak antara pemain yang datang itu dan pemain yang ada di Liga 1 hasil pantauan itu. Jauh nggak gapnya? Sebenarnya tidak jauh. Tapi mereka butuh jam terbang untuk mendekat ke pemain-pemain yang biasa bermain yang datang ke sini. Bung Roban? Itulah makanya saya pikir 11 pemain yang ada di dalam dengan yang ada di bench biasanya kan harus sebenarnya nggak ada beda jauh, harus sama. Sehingga pergantian itu tidak ada apa orang bilang apa jomplang atau apa pinjang ya. Oh, jadi memang mesti ini menjadi pemikiran juga bagi ketua umum. Jadi dia akan bilang akan mendatangkan pemain-pemain bagus sehingga yang tersedia juga di bench itu baik. Pelatih itu nggak pusing. Jangan kalau satu pemain ini ditarik yang masuk ini kan agak jauh berbeda. Tapi kalau dengan baik ya masih akan jalan yang bagus juga. Bung Enal, Bung Ropan, terima kasih. Di 1 jam sudah kita berdiskusi melawan Arab. Apa yang kita omongkan, materi pemain, kekuatan Arab, gaya Arab bermain, bagaimana kita harus mengcounter, meresponnya. Udah kita bahas cukup panjang lebar di sini. Sekarang kita tunggu nanti. Siap. Ya kan? Bagaimana kita bisa meladeni harus Elang menang, ya. harus menang. Harus Green, menang. Green Falcon ya. Green Falcon. Kita Garuda. Kita Garuda. Dia Green Falcon, kita Garuda. Ya kan? Harusnya sih bisa. Iya.